Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kemasyhuran Salomo karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang ke Yerusalem diiringi pasukan yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, emas yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepadanya semua yang ada dalam hatinya. Salomo menjawab segala pertanyaannya. Tidak ada apapun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskannya kepada ratu itu. Ketika ratu dari Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawai-pegawainya, pelayanan para hambanya dan pakaian mereka, para juru minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, tercenganglah ratu itu. Ia berkata kepada raja, "Benarlah kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Tetapi aku tidak mempercayai segala perkataan itu sampai aku datang dan mataku melihatnya sendiri. Sesungguhnya setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku hikmatmu, dan kemakmuranmu jauh melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah istri-istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu ia memberi raja 120 talenta emas, rempah-rempah yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Tidak pernah lagi rempah-rempah datang begitu banyaknya seperti yang diberikan ratu dari Sheba kepada Raja Salomo. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir kayu cendana yang sangat banyak dan batu permata yang mahal. Dari kayu cendana itu, raja membuat terali-terali untuk rumah Tuhan dan istana raja, juga kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan terlihat lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang diinginkan dan dimintanya, selain yang telah diberikan kepadanya sebagaimana dikehendaki Raja Salomo. Lalu ia berangkat pulang ke negerinya bersama pegawai-pegawainya. Kekayaan Salomo yang berlimpah ruah. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, serta dari semua raja Arab dan penguasa di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar itu. Ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Raja lalu menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Raja membuat tahta besar dari gading dan melapisinya dengan emas tua. Tahta itu mempunyai 6 anak tangga. Bagian teratas sebelah belakang tahta itu berbentuk bundar. Pada kedua sisi tempat duduk ada sandaran tangan dan 2 singa berdiri di samping sandaran tangan itu. 12 singa berdiri di atas ke-6 anak tangga itu sebelah menyebelah. Belum pernah dibuat yang seperti itu di kerajaan manapun. Segala peralatan minum Raja Salomo terbuat dari emas, dan segala perlengkapan di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada yang dari perak, sebab perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai armada kapal Tarsis yang bergabung dengan armada kapal Hiram. 3 tahun sekali kapal-kapal Tarsis datang membawa emas, perak, dan gading, serta kera dan burung merak.
Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah dikaruniakan Allah di dalam hatinya. Mereka masing-masing datang membawa persembahannya berupa barang-barang perak dan emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Demikianlah halnya tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan tentara berkuda. Ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 tentara berkuda. Semuanya ditempatkan di kota-kota penyimpanan kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat perak di Yerusalem seperti batu layaknya, dan pohon aras sebanyak pohon ara yang tumbuh di Shefila. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim harganya 600 shikal perak dan seekor kuda 150 shikal. Begitu juga dengan perantaraan saudagar-saudagar raja, semuanya itu dijual kepada semua raja, orang Het dan raja-raja Aram. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping putri Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu menyatu dengan mereka, dan mereka pun jangan menyatu dengan kamu, sebab pastilah mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka." Hati Salomo telah terpaut pada mereka karena cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan Allahnya, seperti hati Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, ilah orang Sidon, dan Milkom, ilah menjijikkan yang disembah orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan tempat pemujaan bagi Kamos, ilah menjijikkan yang disembah orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, ilah menjijikkan yang disembah Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, perempuan-perempuan asing yang mempersembahkan dupa dan kurban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Tuhan pun murka kepada Salomo, sebab hatinya telah berpaling dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan hal ini kepadanya, agar tidak mengikuti ilah-ilah lain. Tetapi ia tidak memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Karena engkau bersikap seperti itu, dan tidak memelihara perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan mengoyak kerajaan itu darimu, dan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja semasa hidupmu ini aku tidak akan melakukannya demi Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyaknya. Namun tidak seluruh kerajaan itu akan kukoyak. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih." Lawan-lawan Salomo. Tuhan membangkitkan seorang lawan bagi Salomo, yakni Hadad, orang Edom, dari keturunan Raja Edom. Dulu setelah orang Edom dikalahkan Daud, Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Selama 6 bulan, Yoab tinggal di sana bersama seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad bersama beberapa orang Edom dari antara pegawai-pegawai ayahnya melarikan diri ke Mesir. Adapun Hadad masih muda. Mereka berangkat dari Midian dan tiba di Paran.
lalu membawa beberapa orang dari Paran dan pergi ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Raja memberi rumah kepada Hadad, menyediakan makanan baginya dan memberinya sebidang tanah. Hadad mendapat kemurahan yang besar dari Firaun, sehingga ia memberikan kepada Hadad adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes, sebagai istri. Adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki bernama Genubat. Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat berada di istana Firaun di antara anak-anak Firaun. Ketika di Mesir, Hadad mendengar bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan Panglima Yoab telah meninggal. Berkatalah Hadad kepada Firaun, "Izinkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, "Engkau kekurangan apa denganku, sehingga engkau sekarang berniat pergi ke negerimu?" Jawabnya, "Aku tidak kekurangan apapun, namun biarkanlah aku pergi." Allah membangkitkan lagi bagi Salomo seorang lawan, Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya Hadadeser, Raja Soba. Rezon mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, pergilah mereka ke Damsyik dan tinggal di sana. Lalu mereka mengangkat Rezon menjadi raja di Damsyik. Dia menjadi lawan bagi Israel sepanjang umur Salomo, mendatangkan malapetaka seperti yang dilakukan Hadad. Ia muak terhadap orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, juga memberontak terhadap raja. Ia seorang pegawai Salomo dan ibunya seorang janda bernama Seruah. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, ia memberinya tugas mengawasi semua tenaga kerja dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo, menemui dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Hanya mereka berdua ada di padang. Ahia mencengkeram kain baru yang dikenakannya dan mengoyakkannya menjadi 12 potong. Lalu ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 potong, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyak kerajaan itu dari tangan Salomo dan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya demi Daud hambaku dan demi Yerusalem, kota yang kupilih dari semua suku Israel. Oleh karena mereka telah meninggalkan aku dan sujud menyembah Astoret, ilah orang Sidon, Kamos, ilah orang Moab, dan Milkom, ilah Bani Amon. Mereka juga tidak hidup menurut jalanku dengan melakukan apa yang benar di mataku. Segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Aku tidak akan mengambil seluruh kerajaan itu dari tangannya, tetapi tetap menjadikan dia raja seumur hidupnya demi Daud hambaku yang telah kupilih dan yang memelihara segala perintah dan ketetapanku. Aku akan mengambil kerajaan itu dari tangan anaknya dan memberikan 10 suku kepadamu. Kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya Daud hambaku selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Adapun engkau, aku akan mengambilmu, dan engkau akan memerintah atas segala yang kau kehendaki, serta menjadi raja atas Israel. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, hidup menurut jalanku dan melakukan apa yang benar di mataku dengan memelihara ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan Daud hambaku, maka aku akan menyertai engkau, membangun bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangun bagi Daud dan memberikan Israel kepadamu. Untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya." Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam,
Tetapi Yerobeam segera melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, Raja Mesir. Ia tinggal di Mesir sampai meninggalnya Salomo. Salomo meninggal. Selebihnya dari riwayat Salomo, segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud ayahnya. Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kunjungan Ratu Negeri Syeba. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kemasyhuran Salomo, ia datang ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia diiringi pasukan yang sangat besar dan unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepadanya semua yang ada dalam hatinya. Salomo menjawab segala pertanyaannya. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijelaskannya kepada ratu itu. Ketika ratu dari Syeba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawai-pegawainya, pelayanan para hambanya dan pakaian mereka, para juru minumannya dan pakaian mereka, serta kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ia berkata kepada raja, "Benarlah kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Tetapi aku tidak mempercayai perkataan mereka, sampai aku datang dan mataku melihatnya sendiri. Setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Ternyata engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja demi Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi Israel, ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu ia memberi raja 120 talenta emas, rempah-rempah yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Tidak pernah ada lagi rempah-rempah seperti yang diberikan ratu dari Syeba kepada Raja Salomo. Lagi pula pegawai-pegawai Huram dan pegawai-pegawai Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal. Dari kayu cendana itu, raja membuat tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, juga kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah terlihat sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Syeba segala yang diinginkan dan dimintanya, melebihi yang dibawanya untuk raja. Lalu ia berangkat pulang ke negerinya bersama pegawai-pegawainya. Kekayaan Salomo berlipat ganda. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Semua raja Arab dan penguasa di negeri itu pun membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shikel emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar itu. Ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 shikel emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Raja membuat tahta besar dari gading dan melapisinya dengan emas murni. Tahta itu mempunyai 6 anak tangga. Tumpuan kakinya yang terbuat dari emas dipautkan pada tahta itu. Pada kedua sisi tempat duduk ada sandaran tangan dan 2 singa berdiri di samping sandaran tangan itu. 12 singa berdiri di atas ke-6 anak tangga itu sebelah menyebelah. Belum pernah dibuat yang seperti itu di kerajaan manapun.
Segala peralatan minum Raja Salomo terbuat dari emas, dan segala perlengkapan di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo, sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama pegawai-pegawai Huram. 3 tahun sekali kapal-kapal Tarsis datang membawa emas, perak, dan gading, serta kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah dikaruniakan Allah di dalam hatinya. Mereka masing-masing datang membawa persembahannya berupa barang-barang perak dan emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Demikianlah halnya tahun demi tahun. Salomo mempunyai 4.000 kandang untuk kuda dan kereta-keretanya serta 12.000 tentara berkuda yang ditempatkannya di kota-kota penyimpanan kereta dan dekat raja di Yerusalem. Ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin hingga perbatasan Mesir. Raja membuat perak di Yerusalem seperti batu layaknya, dan pohon ara sebanyak pohon ara yang tumbuh di Shefela. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Kematian Salomo. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud ayahnya. Lalu Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia.